wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang KKO. Ada yang tahu KKO itu apa? Ya, KKO adalah Kartu Kerja Operasional. Nah, KKO ini digunakan untuk mengembangkan indikator, RPP, silabus, dengan menggunakan taksonomi, belum sesuai dengan pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang mencakup tentang perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Taksonomi Bloom ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Nah, dalam ini tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 3 ranah atau 3 domain. Yang pertama ada kognitif domain atau ranah kognitif. Nah, di sini di ranah ini ditandai dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan keterampilan berpikir dan pengetahuan. Yang kedua ada affective domain atau ranah afektif, yaitu di sini ditandai dengan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan emosional peserta didik. Kemudian yang ketiga ada psikomotor domain atau ranah psikomotor. Di sini ditandai dengan perilaku-perilaku yang menunjukkan gerak motoriknya, seperti nanti hasil tulisan tangan, hasil ketikan mungkin, atau yang lainnya. Nah, dari 3 ranah ini tadi, dari 3 domain ini tadi, saya akan menjelaskan satu domain, satu ranah, yaitu yang saya ambil adalah kognitif domainnya. Nah, di sini saya sudah mencari tahu tentang KKO untuk afektif domainnya. Afektif domain itu nanti maksud saya kognitif domain tadi masih dibagi lagi menjadi 6 tingkatan. Yang saya jelaskan dari tingkatan pertama dulu. Itu ada pengetahuan atau C1. Di situ ada katanya untuk KKO-nya seperti mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang. Itu termasuk dari pengetahuan atau C1-nya. Kemudian ada C2, yaitu pemahaman. C2 itu tentang pemahaman. Nah, di situ KKO-nya ada memperkirakan, kemudian mengkategorikan, mencirikan, merinci, itu termasuk dalam C2. Kemudian ada C3, yaitu penerapan. Nah, untuk KKO-nya yaitu seperti mengurutkan, menerapkan, menyesuaikan, mengkalkulasi, memodifikasi, itu termasuk dari C3-nya. Kemudian ada C4. C4 itu adalah analisis. Yang pertama untuk KKO-nya adalah menganalisis, kemudian ada mengaudit, ada memecahkan, menegaskan, mendeteksi, itu termasuk dari C4. Kemudian kita masuk lagi ke C5-nya, yaitu sintesis. Di sini KKO-nya yaitu mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengkategori, mengkode, mengombinasikan, itu termasuk dari sintesis atau C5-nya. Kemudian ada C6 atau penerapan. Yang pertama untuk KKO-nya itu membandingkan, kemudian menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, itu termasuk dalam C6. Nah, untuk nanti KKO ini berhubungan dengan penyusunan RPP. Nah, untuk penyusunan RPP nanti kita bisa menggunakan KKO mudahnya. Nah, untuk C1 jika nanti di kompetensi intinya itu ada kompetensi dasarnya itu ada dari C1, maka kita juga menggunakan C1 untuk bagian selanjutnya. Namun boleh langsung ke C2-nya, namun kita harus tahu dulu anak itu mampu tidak untuk langsung ke C2-nya gitu. Semuanya bisa, namun tergantung lagi dengan situasi kondisi si siswanya. Kita sebagai guru harus fokus pada si siswanya. Nah, untuk penjelasan tentang KKO ini saja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow.